Puji Tuhan, kita semua datang memuji Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Selama kita masih bisa bernafas, selama hidup kita masih diberikan sama Tuhan, berarti masih ada kesempatan kita untuk menggunakan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Biar setiap firman yang ditabur hari ini menjadi kekuatan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji. Amin. Pengharapan kami selalu ada di dalam-Mu Tuhan. Selalu ada di dalam-Mu. Kami gak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Saudara jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Mari jemaat Tuhan, mari deklarasikan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari.
sekarang kemenangan darimu. Katakan imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali katakan imanku, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Tuhan, kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Tuhan yang besar, yang berjanji dan pasti akan menggenapi. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang telah Kau berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan setiap kami dalam pengiringan kami akan Engkau boleh semakin setia dari hari ke hari, sehingga Engkau disenangkan senantiasa melalui kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah membawa kami berjumpa dengan Engkau melalui pujian dan penyembahan. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Firman, boleh menangkap firman itu dengan hati yang terbuka, dan firman itu boleh tertanam bertumbuh di dalam kehidupan setiap kami. Terlebih lagi hamba yang menyampaikan firman, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba menjadi firman, perkataan yang penuh dengan kuasa, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Pujian terakhir tadi kita sama-sama nyanyikan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Dia bukan hanya Tuhan yang menebus kita, Dia bukan hanya Tuhan yang mencipta kita, tapi Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang selalu ada menyertai kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tahun ini kita sama-sama membahas tentang jalan kemenangan Tuhan. Ya, dan kita mau sama-sama kita menyadari bahwa dengan penebusan Yesus Kristus, kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Dan biarlah keyakinan ini boleh terus kita pegang dari hari ke hari, dan terlebih daripada itu kita boleh mengalami kemenangan setiap hari. Saya kembali mau mengingatkan saudara bahwa kemenangan di dalam Tuhan tidak sekedar berbicara masalah dan pergumulan kita selesai, saudara. Bukan hanya berbicara kita mengalami satu keberhasilan demi keberhasilan semata. Dan tidak pernah ada yang namanya kegagalan. Tapi kemenangan yang datangnya daripada Tuhan itu berbicara ketika kita sekalipun dalam permasalahan, dalam pergumulan, dalam kegagalan, kita tetap mengenal dan mengalami Allah. Dan bukti dari orang yang mengenal dan mengalami Allah setiap waktu adalah bersyukur setiap waktu. Artinya, singkatnya, kemenangan yang daripada Tuhan itu berbicara bagaimana kita bisa mengucap syukur. Sekalipun dalam pergumulan, dalam lembah kekelaman, kita bisa tetap mengalami hadirat Tuhan. Kita bisa tetap mengalami kasih, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan. Hal-hal apa aja, kondisi apa saja yang berpotensi membuat kita merasa bahwa Tuhan tidak berpihak pada kita. Dan salah satunya adalah kegagalan. Hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang apa yang Tuhan kerjakan di balik kegagalan yang sedang kita alami. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah ada Tuhan di balik kegagalanku. Ada Tuhan di balik kegagalanku. Sebelum lebih jauh kita mau sama-sama merenungkan sebuah bagian firman Tuhan dari dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, Ibu Gembala boleh tolong bacakan. Ya. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara di rumah kita buka Alkitab kita. Ya, Alkitab kita yang ada di handphone kita. Ya, kita buka bagian firman Tuhan ini Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Silakan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah.
Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan, saudara. Kita tahu sama-sama kisah ini, kita sudah sering baca dan mungkin kita hafal tentang kisah ini. Ketika kita sekolah minggu, kita mendengar cerita ini dan kita menangkap bahwa ini adalah awal perjumpaan Simon dengan Yesus, awal dari mana Simon memutuskan untuk mengikut Yesus. Tapi saudara perhatikan tadi apa yang kita baca. Kondisi yang saat itu melatar belakangi Simon saat itu ketika dia naik ke dalam perahu bersama dengan Yesus. Dia sedang dalam kegagalan, saudara. Kegagalan apa? Dia adalah seorang nelayan. Dia adalah seorang penangkap ikan dan danau Genesaret itu merupakan danau yang sangat familiar buat Simon. Simon menjadi orang yang sangat, bahkan setiap hari dia menebarkan jala di sana. Dia sangat piawai dalam menangkap ikan, saudara. Tapi saat itu di ayat yang ke-6 tadi di ayat yang ke-5, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Saudara, ini merupakan kondisi yang sangat menyakitkan hati Simon. Simon mengalami satu kegagalan yang begitu luar biasa. Sebagai seorang nelayan dia mengalami kegagalan. Bayangkan saudara, tidak ada seekor pun ikan yang ditangkap. Tidak ada seekor ikan pun yang berhasil diperoleh oleh Simon dan nelayan-nelayan yang lainnya. Perjumpaan Petrus atau yang disebut dengan Simon dengan Yesus, itu awalnya dalam kondisi Simon mengalami kegagalan. Simon sudah lakukan yang terbaik. Simon sudah gunakan semua peralatan yang terbaik. Dan itu merupakan hal yang biasa dia lakukan. Saudara, seringkali kita merasa, lakukan hal ini aku pasti berhasil. Seringkali atau mungkin saat ini kita sedang menghadapi, aku sudah lakukan semuanya. Semuanya aku sudah persiapkan dengan baik-baik. Namun aku mengalami kegagalan. Di bayangan kita, kita punya ekspektasi, kita punya harapan kita akan berhasil yang kali ini. Dengan usaha kita yang lebih maksimal, dengan perbaikan-perbaikan yang kita lakukan, dengan dukungan fasilitas dan sebagainya. Mungkin kita berpikir kita akan mencapai keberhasilan itu. Namun ternyata hasilnya menyatakan bahwa kita mengalami kegagalan. Itu yang Simon hadapi, saudara. Dan hari ini kita mau belajar mengenal dan mengalami Tuhan di balik kegagalan kita. Ada Tuhan di balik kegagalan Simon. Maksudnya apa? Kita mau belajar 3 hal pada sore hari ini. Apa yang Tuhan kerjakan di balik kegagalan Simon. Apa yang Tuhan kerjakan di balik kegagalan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami kegagalan. Yang pertama kita lihat sama-sama di ayat yang ke-3 dan ke-4. Demikian firman Tuhan. Ia atau Yesus, ya Lukas 5 ayat 3 dan 4. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh ke pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat kita bisa tahu, saudara,
bahwa di dalam kegagalan Simon, Tuhan tetap berfirman. Sekalipun Simon saat itu sedang mengalami sebuah kekecewaan karena kegagalan yang dia alami. Tapi dalam kondisi itu, Tuhan tetap berfirman. Tuhan menyampaikan firman-Nya, saudara. Memang di dalam dua ayat ini kita tidak lihat secara khusus firman yang Tuhan sampaikan kepada Simon. Di situ Yesus mengajar banyak orang dan Simon duduk di sebelahnya. Mungkin saat itu firman yang diajarkan oleh Yesus mungkin tidak membahas tentang kegagalan yang dialami oleh Simon. Mungkin firman saat itu tidak membahas tentang jalan keluar dari masalah dan pergumulan. Kita nggak tahu dengan jelas firman apa yang Yesus ajarkan kepada orang banyak saat itu yang sedang menunggu dia, sedang mendengarkan dia di Danau Genesaret. Kita nggak tahu, saudara. Tapi yang pasti di dalam kegagalan Simon, Tuhan tetap berfirman. Di dalam kegagalan saya dan saudara, saya mau katakan, Tuhan terus berfirman. Dan di ayat yang keempat di sini dikatakan, ya, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Di ayat yang keempat, Yesus katakan, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yesus tetap menuntun, Yesus tetap berbicara, menyampaikan firman kepada Simon. Saudara, jangan sampai di dalam kegagalan kita memutuskan untuk mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Seringkali kita merasa, aku sudah berdoa, aku sudah lakukan firman Tuhan, aku sudah lakukan ini dan itu. Tapi kenapa masih gagal? Saudara, seringkali kita merasa gagal karena kita menginginkan sesuatu untuk kita capai. Tapi di hadapan Tuhan, keberhasilan kita adalah berbicara ketika kita setia melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita mengeraskan hati ketika kita diperhadapkan dengan kegagalan, saudara. Di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan keraskan hati, saudara. Memang namanya kegagalan itu tidak enak. Memang namanya kegagalan itu yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudara. Namun jangan sampai kita mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Karena di dalam kegagalan sekalipun Tuhan tetap berfirman. Mungkin firman Tuhan yang kita dengar tidak nyambung dengan kondisi yang sedang kita alami. Saudara pernah mengalami, saudara sedang bergumul tentang masalah keuangan misalnya. Lalu firman Tuhan membahas tentang kasih. Firman Tuhan membahas tentang melepas pengampunan. Firman Tuhan mungkin membahas tentang memberi. Saya sedang bergumul dalam masalah keuangan, namun Tuhan menyampaikan firman tentang memberi. Jika nanti nyambung. Bahkan berlawanan arah. Atau ketika kita sedang dalam kegagalan, firman Tuhan itu pas sekali di dalam hati kita. Menguatkan kita. Atau kita sedang dalam pergumulan, sedang dalam kegagalan, firman Tuhan itu pas sekali menuntun kita menemukan jalan yang harus kita putuskan. Saya mau katakan, apapun firmannya, baik firman itu nyambung atau tidak dengan kondisi yang sedang kita alami. Saya mau katakan, tetap buka hati. Jangan keraskan hatimu untuk firman Tuhan. Ada sebuah kesaksian. Ada satu keluarga cukup sederhana, secara perekonomian tidak berlebihan. Suatu saat, keluarga ini suami istri memutuskan untuk mengumpulkan sejumlah dana untuk kuliah dari anaknya. Di dalam perjalanan mereka mengumpulkan sejumlah dana, mereka banyak mendengar firman, ya, dan Tuhan ajar mereka untuk mereka memiliki kasih, memberi dan sebagainya. Suatu hari tetangga dari keluarga ini mengalami sakit yang cukup parah. Dan membutuhkan dana yang besar, saudara. Lalu suami istri ini, mereka akhirnya berbicara. Dan di dalam doa, mereka akhirnya memutuskan untuk memberi uang yang sudah mereka kumpulkan kepada orang yang sedang sakit tersebut. Tetangganya yang sedang sakit tersebut. Uang itu diberikan dan mereka tidak punya apa-apa lagi.
Menjelang anaknya mau kuliah, mereka bingung. Uangnya nggak ada. Apa yang terjadi, saudara? Ada sebuah organisasi yang mengangkat anak ini, memberi beasiswa kepada anak ini. Akhirnya anak ini boleh berkuliah, ditanggung dengan beasiswa yang begitu luar biasa. Anak ini bisa berkuliah 0 rupiah, saudara. Ditanggung semuanya dari awal masuk sampai selesai. Ya, di sini kita bisa belajar apa? Seringkali firman Tuhan yang kita dengar ketika kita dalam kegagalan bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Bertentangan dengan kondisi kita, tidak sesuai dengan kondisi kita. Tapi sekalipun itu terjadi, saudara, milikilah respon yang tepat untuk tetap setia melakukan firman Tuhan. Di ayat yang keempat tadi di akhir dikatakan, Yesus berkata kepada Simon, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu di ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lihat respon Simon. Sekalipun firman yang Tuhan katakan, tebarkan jala, itu sangat aneh, saudara. Itu sangat mustahil, menangkap ikan di siang hari itu sangat aneh, saudara. Tapi Simon tetap melakukannya. Jala yang tadinya sudah dibersihkan, jala yang tadinya sudah dibuat rapi, saudara. Dia buka kembali, dia lempar jala itu. Alasannya satu, karena engkau yang menyuruhnya. Simon belum berapa lama mengalami kegagalan. Tapi hatinya terbuka terhadap firman Tuhan. Dan dia punya respon yang tepat. Kita tahu sama-sama ceritanya. Begitu jala itu dilemparkan, Simon mengalami mujizat. Di sini kita bisa belajar. Bagian kita di slide saya tuliskan. Apabila kita mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. 2 minggu yang lalu, Bapak Pembina sampaikan firman Tuhan tentang apa? Menjaga hati. Saudara, jagalah hati kita bukan sekedar dari iri hati. Jagalah hati kita bukan sekedar dari kesombongan dan sebagainya. Itu penting. Tapi jangan lupakan, jagalah hati kita. Jangan sampai hati kita mengeras di hadapan Tuhan. Saudara ingat kisah Firaun? Firaun mempermainkan Tuhan. Satu kali dikasih tulah. Firaun, ampun. Boleh. Bangsa lu boleh keluar. Bangsa Israel boleh keluar. Setelah mau keluar, dicegat. Gak boleh lagi. Hajar lagi tulah yang kedua. Hajar lagi tulah yang ketiga. Sampai satu saat Tuhan katakan, aku mengeraskan hati Firaun. Saudara, jangan sampai kita masuk dalam kondisi ini. Jangan sampai karena kekerasan hati kita yang berulang-ulang di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengizinkan, membiarkan hati kita menjadi keras. Itu satu kengerian yang sangat luar biasa. Maka dari itu, jika kita mendengar suaranya hari ini, biarlah hati kita jangan keras di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, ayat yang tidak asing, demikian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya itu adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika saya berkuliah, saudara, ada seorang dosen yang dia pernah tinggal di perkampungan dan dia mengamat-amati sapi, saudara. Dia mengamat-amati sapi, kalau di sini pada fit adanya dogi ya, pada fit ya. Nggak ada sapi. Coba sekali-sekali piara sapi, Pak ya. Nanti diamat-amati, saudara. Itu sapi ketika dia tidur, dia tetap mengunyah. Sapi waktu tidur dia tetap mengunyah. Kenapa? Ketika siang dia makan, itu makan terus. Makannya rumput, makannya sayur-sayuran, jadi sapi terhindar dari kolesterol. Dia makan rumput, nah sebe-sebe. Karena apa? Di bawah dagunya ada seperti apa ya? Seperti yang gelember-gelember gitu. Dia taruh, saudara, itu makanan di dalam situ. Dan ketika malam hari dia tertidur, kalau Yusak tidurnya ngigo, ini sapi tidurnya ngaganyem, saudara. Dikeluarkan kembali. Onta.
Dia minum begitu banyak. Ketika dia menemukan mata air, dia minum begitu banyak. Lalu dia bisa berjalan di padang gurun. Terus tidak mengalami dehidrasi. Kenapa? Karena tubuhnya sudah menyerap air yang begitu banyak. Kita perlu belajar dari sapi, kita perlu belajar dari unta. Di mana ketika diperhadapkan dengan makanan dan minuman, dia menghadapinya dengan hati yang haus. Dipenuhi terus, dipenuhi. Dan disimpan. Sehingga pada satu waktu ketika dia tertidur, sapi itu tertidur, dia bisa mengeluarkan kembali dan dia mengunyah. Apa yang bisa kita pelajari? Saudara, jangan hanya renungkan firman Tuhan ketika kita dalam pergumulan. Itu baik. Tapi jauh lebih baik, sekalipun kita dalam kondisi nyaman, jangan tinggalkan persekutuan pribadi kita dengan firman Tuhan. Ayub, Ayub. Kita tahu sama-sama Ayub dikatakan saleh dan jujur. Dia punya persekutuan pribadi dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Bukan ketika dia sudah mengalami pergumulan, tapi dari sebelum dia mengalami pergumulan. Di dalam kenyamanannya tidak membawa dia jauh dari Tuhan. Di dalam kenyamanannya dia tetap punya keintiman dengan Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan terus. Sehingga pada satu waktu, dalam waktu yang tidak terduga, dia mengalami permasalahan yang begitu luar biasa. Dihajar saudara, semuanya hilang. Ayub tidak goyah. Kenapa? Karena dia punya fondasi persekutuan dengan Tuhan yang luar biasa. Ayo, di dalam kegagalan Tuhan tetap berfirman. Jangan keraskan hati kita terhadap firman Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kegagalan kita? Tuhan tahu apa yang kita mau. Kegagalan berbicara kita tidak bisa mencapai apa yang kita mau. Kita tidak bisa mencapai apa yang kita harapkan. Tapi ketahuilah saudara, sekalipun kita tidak bicara kepada Tuhan, kita tidak menyatakan kegagalan kita kepada Tuhan, tapi Tuhan tahu apa yang kita alami. Dalam Mazmur 38 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Saudara, Tuhan ada di balik kegagalan kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Kita tahu sama-sama di dalam kisah, di dalam Lukas 5 tadi, saudara Simon Petrus. Di dalam kisah itu nggak ada tuh Simon bicara sama Tuhan masalah ikan. Sekalipun Simon menginginkan ikan. Simon nggak gini, Tuhan kan berkuasa, kasih aku dong ikan dong. Piraku atuh Tuhan. Hiji-hiji acan katewak Tuhan, malam-malam Tuhan. Simon tidak berkata demikian. Tapi Tuhan memberi mujizat di mana ikan berlimpah dapat Simon tangkap di siang hari. Di sini kita bisa belajar saudara. Bahwa Tuhan sangat tahu apa yang kita harapkan. Tuhan tahu apa yang kita mau. Tuhan tahu apa yang kita cita-citakan. Jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan pandang baik, apa yang kita mau, Tuhan pandang baik. Dia akan memberi. Namun jika Tuhan melihat bahwa apa yang kita mau tidak dia pandang baik, atau belum waktunya kita untuk memperoleh itu, maka dia tidak akan memberikannya kepada kita. Dia bukan hanya tahu apa yang kita mau, dia tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Katakan, tahu yang kita butuhkan. Ya. Dia tidak hanya tahu apa yang kita mau, tapi dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Nah, namanya kebutuhan ini pasti dia berikan. Seringkali saudara, ketika Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, kita tidak dapat bersyukur. Karena kita hanya terfokus kepada apa yang kita mau. Padahal di mata Tuhan bahwa yang kita mau itu belum saatnya. Banyak hal yang menyebabkan Tuhan berkata belum saatnya. Mungkin kita belum siap mengelola itu. Mungkin ya Tuhan masih mau membentuk kita, Tuhan masih memakai kita menjadi berkat. Sama seperti apa yang saya sharingkan beberapa waktu lalu ketika saya di rumah sakit. Tuhan tahu kerinduan saya untuk pulang. Tapi suatu waktu ketika saya sedang mandi saudara, Tuhan ingatkan saya, Yusa kamu mau pulang ya? Iya. Kalau aku belum selesai sama kamu, apa yang kamu mau buat? Tuhan belum selesai dengan kamu di tempat ini. Tuhan tahu apa yang aku mau, tapi Tuhan katakan belum selesai. Dan Tuhan tahu apa yang Yusak butuhkan. Yang Yusak butuhkan adalah kekuatan, damai sejahtera, dan Tuhan berikan itu.
Daud pernah berkata, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan dia menjawab aku, di mana aku boleh memperoleh kelegaan, saudara. Tuhan tahu apa yang kita mau. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, dia tidak hanya tahu apa yang kita mau, dia tidak hanya tahu apa yang kita butuhkan, tapi dia juga tahu masa depan kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu memperlakukan kita itu harus seperti apa di masa-masa yang kita lewati sekarang ini. Dia tahu. Maka dari itu saudara, jangan sampai kegagalan membuat kita untuk mengeraskan hati, meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan yang besar, Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu apa yang kita mau. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan dia memberi apa yang kita butuhkan. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia tahu keterbatasan dan kekuatan kita. Dan yang paling terakhir saudara, ada Tuhan di balik kegagalanku. Apa yang dia kerjakan di balik kegagalan kita? Yang paling terakhir, Tuhan memanggil kita. Di dalam kegagalan Petrus menangkap ikan, Tuhan tahu apa yang dia mau, Tuhan berikan apa yang dia mau. Iya kan? Tuhan izinkan Petrus menangkap ikan sebegitu besar, sebegitu banyak jumlahnya. Tapi ayat itu, kisah itu tidak berhenti di situ saudara. Kisah itu berhenti di mana? Kisah itu berhenti dengan perkataan Yesus. Mulai saat ini, aku akan menjadikan engkau penjala manusia, bukan penjala ikan. Ini panggilan Tuhan, saudara. Kegagalan yang Tuhan izinkan kepada Petrus, untuk Petrus alami, itu membawa dia masuk dalam panggilan Tuhan. Mungkin saat ini kegagalan yang kita alami pun merupakan cara Tuhan, merupakan satu tempat di mana momen di mana Tuhan mau panggil kita lebih lagi masuk dalam rencananya. Ya. Jadi jangan menjadi lemah ketika kita mengalami kegagalan, saudara. Ada panggilan Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21 demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bagian yang terakhir dikatakan supaya kamu mengikuti jejaknya. Petrus dipanggil saudara. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Dijadikan murid. Yesus memilih 12 orang yang menyertai dia. Arti dari kata menyertai ini saudara. Bukan hanya ikut-ikut saudara. Tapi melihat bagaimana Yesus hidup, melihat bagaimana Yesus mengambil keputusan, melihat bagaimana apa yang menjadi prioritas Yesus dalam menjalani pelayanannya. Dan Petrus dipanggil untuk mengikuti jejak Yesus. Saudara, saya nggak tahu secara persis panggilan Tuhan untuk hidupmu. Saya nggak tahu secara spesifik panggilan Tuhan untuk hidupmu. Tapi ada 4 panggilan Tuhan. Bahkan ada 5 panggilan Tuhan secara umum di dalam hidupku dan hidupmu. Di mana ketika kita mengalami kegagalan, sesungguhnya Tuhan sedang memanggil kita. Next slide yang paling terakhir. Yang pertama saudara, Tuhan panggil kita untuk apa? Tuhan panggil kita untuk diselamatkan. Dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita dicari saudara untuk diselamatkan. Kematian Yesus di atas kayu salib itu berbicara dia memanggil kita, maukah engkau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga engkau diselamatkan. Mari saudara, pastikan hari ini kita boleh menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan mulut kita dan percaya dengan hati kita. Sebagai bentuk meresponi panggilan Tuhan. Banyak hari-hari ini ya orang-orang yang dalam kondisi seperti
pandemi seperti ini, dalam usaha mereka mengalami kegagalan. Mereka sudah lakukan segala sesuatu di dalam rumah tangga, mereka mengalami kegagalan. Dan ketika mereka datang sama Tuhan, mereka menemukan ayat ini. Saya kenal dengan satu orang, saudara. Saat itu kita ada di dalam sebuah camp. Ketika itu saya menjadi fasilitator di camp sana, dia pun menjadi pendengar, walaupun bukan peserta utama, karena peserta utamanya anak-anak. Orang usianya di atas saya, dan dia datang ke camp tersebut. Di dalam camp tersebut, walaupun pembicara itu menyampaikan fokus utamanya untuk anak-anak, tapi Tuhan melawat orang ini. Dan ketika didoakan, dia katakan, aku mengalami kegagalan dalam usaha dan rumah tangga. Tapi lewat firman Tuhan yang baru disampaikan, kata orang ini, aku diingatkan bahwa aku harus memperbaiki hubungan dengan orang tuaku. Aku harus meminta maaf, aku harus melepas pengampunan dan memohon pengampunan dari orang tua. Di dalam kegagalan orang ini mendengar firman Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jam 11 malam, orang ini ketok kamar saya. Sak, kamu bawa mobil? Iya. Boleh kok pinjam mobil? Kau mau kemana? Saya mau ke rumah orang tua saya. Kebetulan tempat campnya itu dekat dengan rumah orang tuanya. Saya kasih pinjam mobil dan dia berangkat ke sana. Dia berangkat ke sana besok paginya, dia katakan, terima kasih, aku sudah mengalami pemulihan hubungan dengan orang tuaku. Di situ pun, di momen itu pun, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di acara itu sebelum dia berangkat ke rumah orang tuanya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu ditindaklanjuti dengan dia pergi ke rumah orang tuanya. Jalanmu mungkin memanggil engkau, Tuhan memanggil engkau untuk engkau diselamatkan. Kau sudah menerima itu, saudara. Tuhan tidak berhenti di situ. Kegagalan yang kau alami juga, mungkin Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan hidup yang lama. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 atau kita buka sama-sama Yesaya 59. Tolong bukakan Yesaya 59 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, sangat mungkin kegagalan yang kita alami ini merupakan kondisi, merupakan panggilan Tuhan untuk kita menanggalkan cara hidup kita yang lama. Mungkin kegagalan kita ini kita alami karena ego kita. Kegagalan kita ini kita alami karena kebebalan hati kita terhadap firman Tuhan. Ya, kegagalan yang kita alami mungkin karena keputusan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari, kegagalan memanggil Tuhan, melalui kegagalan kita Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan hidup yang lama. 1 Petrus 1 ayat 18 ayat yang terkenal. Sebab kita telah ditebus dari cara hidup, kebiasaan hidup yang lama. Mari saudara, responi panggilan Tuhan. Ketika engkau sedang dalam kegagalan, lembutkan hatimu. Ingat, Tuhan tahu. Itu membangkitkan semangatmu. Dan ingat bahwa Tuhan memanggil engkau untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Yang ketiga, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, saudara. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 mengatakan bahwa kita dipanggil ya karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita dipanggil bukan hanya untuk meninggalkan dosa, tapi kita hidup mengikuti jejaknya Yesus. Ya, Petrus menangkap ikan. Tapi karena Yesus mengasihi dia, Yesus izinkan dia mengalami kegagalan yang sedemikian rupa. Lewat kegagalan itu, Tuhan panggil dia untuk hidup dalam kebenaran, untuk dia hidup dalam firman Tuhan, untuk dia hidup lebih dalam lagi dalam kebenaran, dalam rancangan Tuhan. Dan hari ini kita bisa terberkati lewat kehidupan Petrus. Petrus bukan orang yang tidak pernah gagal. Perjalanannya bersama Tuhan diawali dengan sebuah kegagalan. Namun, dia memiliki respon hati yang tepat. Meresponi panggilan Tuhan. Yang keempat, kita dipanggil untuk menghasilkan buah, saudara.
Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, kita ditetapkan untuk menghasilkan buah, saudara. Kita ditetapkan lewat hidup kita ada orang-orang yang terberkati. Lewat hidup kita ditetapkan untuk membawa orang kepada Kristus. Mari saudara, sadari. Mungkin kegagalanmu hari ini Tuhan izinkan terjadi karena melihat engkau dan saya terlalu egois. Kita kurang peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Hingga pada satu saat, yang kelima, saya tidak cantumkan. Kita dipanggil untuk apa? Untuk kembali ke rumah Bapa di sorga. Mari saudara. Ya, sadari bahwa ketika Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan, Dia izinkan kita mengalami hal itu bukan untuk menghancurkan, mencelakakan kita. Tapi mungkin kita terlalu bebal ketika kita mengalami keberhasilan. Kita terlalu bebal sehingga kita jauh berjalan di luar kebenaran firman Tuhan. Jauh berjalan di dalam rencana Tuhan yang indah, saudara. Jauh dari rencana Tuhan yang indah. Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan untuk Tuhan memanggil kita. Mari saudara, di tahun ini saya berdoa. Setiap hari mengalami kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Ada Tuhan yang tidak tinggal diam di balik kegagalan kita. Jangan keraskan hati karena di balik kegagalan kita Tuhan terus memperdengarkan firman-Nya. Dan ketika kita respon, hati kita taat, kita tidak mengeraskan hati. Kita akan dibawa oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Masuk dalam rencananya yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Di dalam kegagalan, saya mau katakan Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang kita mau. Untuk itu saya mau sampaikan. Ketika kita mengalami kegagalan, jangan fokus kepada apa yang tidak. Koreksi diri dan terlebih lagi fokus untuk mendengar taat akan firman Tuhan. Karena Tuhan tahu. Dan pada waktunya Tuhan akan memberi kalau itu baik di hadapan Tuhan. Sama seperti Petrus. Dia tidak menyinggung masalah ikan. Dia hanya fokus, karena engkau yang menyuruhnya, aku lempar jala. Dan yang terakhir, ingat, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, tidak berhenti saat di situ aja, tapi akan ditindaklanjuti dengan panggilan Tuhan untuk hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, karena kami belajar, kami diingatkan kembali, ada Tuhan di balik kegagalan kami. Tuhan yang terus berfirman bagi kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Hati setiap kami yang mendengar firman Tuhan dilembutkan setiap hari. Bangkitkan Tuhan gairah kami untuk mendengar firman-Mu. Bangkitkan Tuhan gairah kami untuk merenungkan firman-Mu setiap hari. Dan di dalam kegagalan sekalipun kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Engkau tahu apa yang kami mau. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Dan hari ini kami belajar bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang memanggil kami untuk kami masuk dalam rencana-Mu yang jauh lebih indah daripada rancangan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini ada saudara-saudara kami, kalau hari ini kami sedang menghadapi kegagalan Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh melakukan firman yang hari ini kami dengar. Sehingga suatu saat kelak Tuhan, kami boleh berkata, kami boleh bersaksi tentang Tuhan yang ada di balik kegagalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya.
ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi nyatakan dengan iman kita di hadapan Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami tahu Tuhan, kemenangan di dalam-Mu bagi kami. Tidak hanya berbicara kami terbebas dari masalah dan pergumulan, tapi terlebih daripada itu, kemenangan kami adalah ketika kami dalam masalah, ketika kami dalam kegagalan, kami boleh tetap mengalami dan semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang tiada tara dalam hidup kami, Tuhan. Jika ada kami yang mengalami kegagalan hari ini, kami yang sedang kecewa hari ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan, ada kebangkitan, ada semangat yang baru, ada pengharapan yang baru di dalam Yesus. Di dalam nama Yesus, jamah setiap hati kami yang mengalami kegagalan, yang sedang mengalami kekecewaan, bangkitkan kembali semangat dan pengharapan kami, Tuhan. Dan terlebih lagi hamba berdoa di dalam kegagalan setiap hati kami boleh tetap terbuka terhadap firman-Mu. Tetap percaya bahwa menyerahkan hidup dalam tangan-Mu adalah yang terbaik. Dan mau taat akan panggilan-Mu di dalam hidup kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus ada di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Jadikan firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan umat. Sehingga di dalam pergumulan, kegagalan, kami boleh ingat apa yang Tuhan kerjakan di balik kegagalan kami. Dan kami boleh berjalan dalam kemenangan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu berdoa bersatu untuk bangsa dan negara kami. Di tengah permasalahan, di tengah pergumulan yang begitu pelik Tuhan. Tuhan tolong bangsa dan negara kami Tuhan. Menghadapi virus COVID-19 yang belum juga berakhir. Bencana-bencana alam yang terjadi Tuhan. Tuhan tolong pulihkan Indonesia. Dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, Engkau sanggup memulihkan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi agenda-Mu di tengah bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Dengan hikmat dalam mengambil keputusan. Hati yang takut dalam mengambil keputusan. Dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Semua ada dalam kendali Tuhan. Ada dalam campur tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa buat komunitas kami. Yerusalem Community Church kami terus serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang bekerja Tuhan. Di dalam komunitas ini. Melalui komunitas ini. Biarlah setiap pribadi kami boleh dibawa semakin hari semakin mengalami Engkau, mengenal Engkau. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi Tuhan. Yang memiliki kerinduan semangat untuk bersaksi tentang Tuhan di dalam hidup kami kepada orang sekitar kami. Kami punya kerinduan semangat untuk menghidupi firman Tuhan. Ada integritas dan kami boleh menjadi teladan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, kami boleh menjalankan amanat agung yang Tuhan percayakan untuk memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami mau hidup dalam panggilan-Mu sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat daripada Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Hati yang rindu menyenangkan Tuhan. Dan kekuatan daripada Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga-keluarga. Memberkati hubungan suami istri, orang tua dengan anak kakak dan adik. Memberkati kesehatan, memberkati perekonomian, memberkati studi, pergaulan, masa depan, relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Terlebih lagi, kerohanian kami. Bahwa semakin tertanam dan bertumbuh bagi kemuliaan nama-Mu. Semua hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami untuk kelola itu dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik. Bagi dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ya, seperti biasa hari Rabu kita ada worship night, hari Jumat kita ada komsel atau pemahaman Alkitab, kita membahas kitab Wahyu. Dan juga untuk persembahan dan persepuluhan boleh langsung ditransferkan ke rekening 157-033-0043 atas nama Yusak Setiawan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita.